أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Hikmah Jalan Teluk Bere, Durensawit, Jakarta Timur. Pemirsa, sebuah tema yang sengaja kita angkat dalam kesempatan kali ini agar menjadi pengingat bagi kita agar kita berhati-hati bahwa kita sedang berjalan di akhir zaman. Itulah tema yang kita angkat bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Hilmi Firdausi, kemudian Babe Haikal Hasan dengan tema Kenali Tanda-Tanda Kiamat Sudah Dekat. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru saya, guru kita semua Babe Haikal Hasan. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dan diberikan keistiqomahan dalam berdakwah, serta nanti husnul khatimah. Sahabat saya Ustadz Agung, Masya Allah, kita doakan beliau senantiasa istiqomah memperjuangkan dakwah ini hingga akhir hayatnya nanti, amin.
Bapak Ketua DKM, pengurus masjid, seluruh jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah semua nanti akan selamat di yaumil qiyamah, amin. Temanya ngeri-ngeri sedep ini Beh ya. Kiamat udah deket, emang deket ya kiamat ya? Iya Bu, kiamat deket. Tadi saya ketemu ke sini banyakan perempuan yang nyambut saya. Tuh, tandanya emang banyakan emak-emak kalau pengajian Pak, itu tanda kiamat Pak ya. Nanti bahkan di akhir zaman itu perbandingannya 1:50 Pak. Ya Bu ya, 1:50. Jadi kalau 4 nggak apa-apa Bu, begitu. Mulai dia Ustadz deh ya. Masya Allah. Ini ngeri-ngeri sedap Pak. Salah satu tanda kiamat itu makin banyaknya maksiat di mana-mana. Ya. Khamar, perjudian, perzinahan dilakukan terang-terangan. Sekarang orang maksiat itu, dulu orang maksiat itu nggak mau ketahuan orang Pak. Ditutup aibnya, malu. Maksiat itu kan aib. Hari ini orang dengan bangga berbuat maksiat. Ya, bangga berbuat maksiat. Bangga mereka berzina, terang-terangan diungkapkan di internet, di YouTube, di podcast. Saya habis berzina 5 kali malam ini. Saya pernah mendengarkan itu ada seorang perempuan, dia FWB namanya, friend with benefit, berhubungan dengan 5 laki-laki berbeda dalam satu malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perzinahan bebas di mana-mana, mabuk, khamar, perjudian, pembunuhan. Sekarang orang maksiat sudah tidak maksiat yang standar Pak. Kadang-kadang kita mendengar ada bapak memperkosa anaknya sampai anaknya hamil. Ya, ada menantu selingkuh sama mertuanya tuh. Coba, ya nggak kepikirkan sama ibu. Ya, yang kemarin terakhir ada pembunuhan series. Ternyata bukan sinetron yang series, tapi pembunuhan. Ya, series pembunuhan. Dan segala macam kemaksiatan yang makin banyak dan kadang-kadang mungkin setan geleng-geleng kepala. Ini manusia idenya ada aja maksiatnya nih. Ya, anti mainstream Pak maksiat sekarang. Ya Rabb. Mengerikan sekali. Ini semua tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini bahwa kita akan menuju ke arah sana. Sebenarnya dengan Rasulullah SAW diutus pun itu sudah artinya dekat dengan kiamat Bu. Karena Rasul kita penutup zaman. Dan makin kesini sudah berlalu sekitar 15 abad. Kita makin mendekat ke arah hari kiamat nanti. Begitu banyak tanda-tandanya, Bapak Ibu bisa menyaksikan ya. Bagaimana kalau kita ke Timur Tengah sekarang sudah lagi tidak tandus, tidak gersang, tapi hijau, bangunan tinggi. Orang berlomba-lomba membuat bangunan. Di Indonesia, tadi saya dapat cerita dari Babe, banyak masjid di mana-mana, tapi sayang orang banyak berlomba membangun masjid, tapi lupa memakmurkannya. Di mana-mana orang ada gentong Pak. Ada pengecerek gitu ya, sumbangan-sumbangan untuk membangun masjid, mempercantik masjid, mempermewah masjid. Tapi mereka lupa mengisi masjid. Bahkan sekarang masjid dijadikan sebagai objek wisata. Dan itu tanda-tanda kiamat. Dulu ingat ada Masjid Kubah Emas. Ya, sekarang yang baru di Bandung tuh, Masjid Al-Jabbar. 1 triliun. Orang-orang berlomba ke sana, berziarah katanya. Emak-emak pengajian tuh pengen ziarah, pengen tahu masjid 1 triliun kayak gimana. Ya masjid juga sama. Dan celakanya ketika masjid digunakan sebagai tujuan wisata, itu salah satu tanda kiamat. Jangan senang ya berkunjung ke masjid, jangan senang. Tugas kita hari ini memakmurkan masjid, bukan membangun masjid. Karena menurut data Dewan Masjid Indonesia yang terdata ada 850.000 masjid di Indonesia. Sama yang nggak terdata mungkin 1 juta masjid di Indonesia. Kita nggak kurang masjid, kita hanya kurang orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Ini PR besar buat kita. Masya Allah, masih banyak tanda-tanda kiamat. Insya Allah selanjutnya nanti akan dikupas oleh guru kita. Kita diskusi bareng bagaimana bahwa tanda-tanda kiamat sekarang sudah ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi yang baru saja menyampaikan mukadimah yang insya Allah menjadi sandaran bagi kita untuk lebih dalam lagi menggali tentang tanda-tanda kiamat. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.